Good morning everyone. How are you today? Today we are going to learn about religion entitled Kisah Keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Hari ini kita akan belajar agama Islam tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Hari ini Miss akan bercerita sedikit tentang kisah keteladanan Nabi Ishak alaihissalam. Dengarkan baik-baik ya. Nabi Ishak alaihissalam putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki seorang istri yang bernama Sarah. Suatu hari mereka dikaruniai oleh seorang anak laki-laki. Nabi Ishak merupakan salah satu putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak lahir di Al-Khalil, Hebron, Palestina. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan nama Ishak kepada anaknya? Ishak memiliki arti yaitu tertawa. Jadi, sebelum Nabi Ishak lahir ke dunia, ada suatu kejadian yang menginspirasi Nabi Ibrahim untuk memberikan nama Ishak kepada anaknya. Jadi, beliau diberi nama Ishak karena sebelum lahir, ayahnya yaitu Nabi Ibrahim dan ibunya Sarah mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengkaruniakan anak laki-laki kepada mereka berdua, yaitu Nabi Ibrahim dan Sarah. Mendengar kabar bahagia tersebut, Sarah kemudian tertawa karena dia merasa aneh dan heran. Mengapa saat Sarah berusia 90 tahun dan Nabi Ibrahim alaihissalam berusia 100 tahun, kemudian mereka mendapatkan seorang anak laki-laki. Sarah sangat tidak menyangka bahwa di umurnya yang sudah setua itu, dia akan dikaruniai seorang anak laki-laki. Kemudian, kelahiran Nabi Ishak alaihissalam merupakan anugerah terbesar bagi Sarah dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ishak alaihissalam adalah orang yang soleh. Jadi setelah Nabi Ishak lahir ke dunia, Nabi Ishak merupakan orang yang termasuk golongan orang-orang yang soleh dari keluarganya, termasuk orang-orang soleh, dan beliau juga termasuk golongan orang-orang soleh. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ayah Nabi Ishak, sudah semakin tua, Ishak diangkat menjadi nabi untuk meneruskan dakwah Nabi Ibrahim, ayahnya sendiri. Nabi Ishak alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah di wilayah Palestina, khususnya daerah Kan'an dan Syam. Nabi Ishak alaihissalam termasuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Allah juga menjadikannya sebagai pemimpin yang memberi petunjuk tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah Nabi Ishak diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ishak juga menjadi pemimpin untuk memberikan petunjuk kepada kaum-kaumnya tentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ishak menunjukkan mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Nabi Ishak memberikan pelajaran tentang kebaikan-kebaikan. Kemudian Nabi Ishak juga mengerjakan kebajikan yang bisa dicontoh oleh kaumnya. Nabi
Nabi Ishak juga mendirikan sholat, menunaikan zakat, mengaji, dan karena Nabi Ishak mencontohkan kebaikan-kebaikan tersebut, kaumnya sangat terinspirasi oleh Nabi Ishak. Kemudian mereka semua mencontoh kebaikan yang dilakukan oleh Nabi Ishak. Lalu Nabi Ishak alaihissalam diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ishak memiliki ilmu yang tinggi. Dia adalah orang yang cerdas, berakhlak mulia, dan selalu mengingatkan umatnya tentang kehidupan akhirat. Jadi Nabi Ishak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak merupakan orang yang sangat cerdas. Selain itu, dia juga memiliki akhlak yang mulia. Apa itu akhlak mulia? Akhlak mulia adalah berperilaku baik. Dan juga Nabi Ishak tidak lupa untuk selalu mengingatkan umatnya tentang kehidupan setelah akhirat. Jadi kaum Nabi Ishak tidak hanya mengingat duniawi saja, tetapi Nabi Ishak juga memperingatkan bagaimana sih kehidupan di akhirat, apa yang akan terjadi jika kita melakukan hal baik, apa yang akan terjadi jika kita melakukan hal yang buruk. Semua itu akan mendapatkan balasan, yaitu di dunia akhirat setelah kita meninggal nanti. Dari kisah Nabi Ishak, kita dapat mempelajari keteladanan yang dimiliki oleh Nabi Ishak alaihissalam, yaitu Nabi Ishak alaihissalam adalah orang yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Ishak itu dia sama sekali tidak pernah melakukan larangan-larangan yang tidak disukai oleh Allah. Semua larangan yang diberikan oleh Allah, Nabi Ishak tidak ada satupun yang dia lakukan. Nabi Ishak senantiasa melakukan kebaikan dan selalu taat akan perintah Allah. Di situ yang membuat para kaum kagum terhadap Nabi Ishak sendiri. Selain Nabi Ishak merupakan orang yang sangat taat kepada perintah Allah, Nabi Ishak juga menjadi pemimpin bagi umatnya. Nabi Ishak juga terkenal sebagai pemimpin yang ramah, sehingga mengantarkan kaumnya menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Jadi dari keramahan Nabi Ishak alaihissalam, kaumnya selalu mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Ishak. Semisal Nabi Ishak selalu membantu orang lain, Nabi Ishak selalu memberikan zakat, Nabi Ishak selalu sholat tepat waktu. Semua yang Nabi Ishak lakukan itu dicontoh oleh para kaumnya, dan oleh karena itu kaumnya menjadi makmur dan sejahtera. Kemudian Nabi Ishak mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ajaran ayahnya, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi setelah Nabi Ibrahim sudah semakin tua, kemudian Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ishak alaihissalam untuk melanjutkan dakwah ayahnya. Oke, dari cerita tersebut mungkin bisa menginspirasi kalian semua. Jadi kita sebagai manusia harus melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Itu yang kita bisa pelajari dari kisah Nabi Ishak alaihissalam. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Kalau ada yang kalian belum ngerti, bisa tanyakan ke Miss juga. Oke, thank you and see you.